Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kali ini Teteh membawa kitab Irsyadul Ibad. Di sini ada babu ma yahrumu 'ala rajuli min isti'mali hariri sarfin wa hulihi naqdin wa min tashabbuhin bin nisa'i. Jadi di pasal ini sekarang yang bab yang akan menerangkan apa saja sih yang diharamkan atas pria. Ini nih biasanya yang sering nengok live Teteh kebanyakan ini para bapak-bapak. Oke, ini ada hal-hal yang diharamkan yang tidak boleh dilakukan atas pria. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini di dalam referensinya akhraja dimulai ya di dalam Abu Dawud wan Nasa'i an Ali radhiyallahu an oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali pada suatu ketika akhadha gitu ya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali itu pernah melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi Muhammad itu akhadha, mengambil akan apa? Hariran. Hariran itu artinya sutra ya. Hariran itu artinya sutra. Kemudian faja'alahu an yaminihi. Kemudian Rasulullah itu meletakkan sutra tersebut ya di tangan kanannya beliau. Wa dhahaban. Kemudian Rasulullah itu mengambil emas. An yasarihi, lalu beliau itu meletakkannya di tangan kiri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, nah kemudian Rasulullah itu bersabda kata Rasulullah, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Jadi pada suatu ketika, sekali lagi diulang, Sayyidina Ali melihat baginda Rasulullah pada tangan kanannya membawa kain sutra dan pada tangan kirinya mengambil emas nih, baginda Nabi Muhammad. Kemudian baginda Nabi Muhammad mengatakan bahwa keduanya ini sutra dan juga emas ini kata Rasulullah haramun, ini hukumnya diharamkan. Ala dzukuri ummati, jika dipakai atas pria umatku. Jadi untuk pria. Jadi kalau untuk wanita enggak. Kalau untuk wanita yang enggak boleh itu pria. Jadi yang enggak boleh itu pria. Bahkan ini hukumnya diharamkan. Bahkan banyak sekali referensi hadis-hadis yang ada di dalam kitab Irsyadul Ibad ini nanti untuk selanjutnya. Ya, ini untuk lagi memperjelas. Ada sebagian juga ini yang diterima oleh Imam Al-Hakim. Meriwayatkan hadisnya seperti ini. Man labisal harira, barang siapa saja, ini seorang laki-laki ya, barang siapa saja seorang laki-laki yang memakai sutranya fid dunya, di dunia, lam yalbashu fil akhirah. Maka kata hadis ini mengatakan, maka nanti di akhiratnya dia tidak akan menggunakan jubah pakaian surga, yaitu menggunakan kain sutra. Karena ketika nanti di akhirat kita akan dikenakan pakaian itu adalah pakaian sutra. Kemudian juga di dalam hadis ini dilanjutkan, waman syaribal khamra fid dunya, barang siapa yang meminum arak ketika di dunia, lam yashrabha, maka ia tidak akan dapat meminumnya di akhirat. Kenapa? Karena waman syariba fi aniyati dhahabi, dan siapa yang meminum di dalam wadah wal fiddati, dari emas dan juga perak, lam yashrab biha fil akhirah, maka ia tidak akan minum dengan benda itu di akhirat. Jadi memang emas itu diharamkan digunakan ataupun misalkan dipakai bagi seorang laki-laki, juga termasuk wadah-wadah gitu ya. Misalkan kita tuh punya gelas, kita tuh punya wadah-wadah apa aja deh gitu, mau gelas, mau piring, mau sendok, mau apapun gitu, wadah-wadah yang terbuat dari emas itu mau digunakan oleh laki-laki ataupun mau digunakan oleh wanita itu juga sama. Itu hukumnya diharamkan. Karena memang wadah-wadah yang terbuat dari emas, dari perak itu memang khusus nanti wadah-wadah yang akan disajikan ketika di akhirat. Maka gitu gak boleh kayak arak, itu kan minuman akhirat gitu.
Makanya gak boleh kita meminum arak karena itu minuman akhirat. Ketika kita menggunakan wadah dari emas, dari perak juga itu sama hukumnya haram. Karena itu adalah wadah-wadah ataupun tempat-tempat yang nanti dikhususkan untuk di akhirat. Seperti itu. Ya. Oke. Aduh, ini sebetulnya sih kalau kita berbicara hadis ini sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali. Oke, ini banyak. Mungkin ini gak semua sama teteh dibaca deh ya. Ada sebagian aja yang teteh lewat ya karena memang hadisnya sih sama-sama aja. Oke, di sini langsung di sini dari Imam Al-Bazzar ya, dilewati. Ini mohon maaf banget ya, teteh ngaji Irsyadul Ibadnya agak ada sebagian yang dilewati. Kemudian di sini juga dikatakan wal Bazzar an Khudzaifata. Ini diterima dari Imam Al-Bazzar ya. Ini an Khudzaifah diterima dari Sayyidina Khudzaifah dan ini mauqufan, hadisnya hadis yang mauquf, artinya hadis yang diriwayatkan dari para sahabat dan hadis itu tidak lewat sampai Rasulullah, artinya hadis mauquf ya, seperti itu. Nah, hadis ini mengatakan seperti ini, man labisa sauba haririn, siapa saja yang mengenakan pakaian dari sutra, maka albasahullahu sauban minan nar. Nauzubillah, maka Allah akan mengenakan pakaian dari api. Yauman, pada suatu hari. Laisa min ayyamikum, yang mana itu bukan termasuk hari-hari kalian. Walakin min ayyamillahi tiwali, akan tetapi termasuk dari hari-hari Allah yang panjang. Ya berarti yang dimaksudkan itu adalah hari-hari akhirat ya. Na'udzubillah, karena kan satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 hari kita di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini juga ada wan Nasa'i ini. Di sini dari Imam Nasa'i mengatakan bahwa anna rajulan, pada suatu ketika tuh ada seorang laki-laki. Anna rajulan, ada seorang laki-laki qadima ya, datang nih min Najrana, dari Najran, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa alaihi khatamun min dhahabin, kemudian laki-laki tersebut terlihat ada sebuah cincin dari jarinya itu yang terbuat dari emas gitu. Jadi pada suatu ketika tuh ada datang seorang laki-laki dari Najran yang sengaja menghampiri baginda Nabi Muhammad SAW. Terlihat oleh baginda Rasulullah bahwa di jarinya laki-laki tersebut menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Fa'arada anhu Rasulullah SAW. Ketika melihat, Rasulullah itu langsung berpaling. Rasulullah itu langsung berpaling dari pria tersebut. Kemudian Rasulullah itu berkata kepada laki-laki tersebut, qala innaka ji'tani wa fi yadika jamratun min narin, katanya seperti itu. Kamu datang padaku, kata Rasulullah, kamu mendatangiku, sedangkan di tanganmu itu terdapat ada bara api dari neraka. Ya. Jadi dikarenakan laki-laki tersebut menggunakan cincin dari emas, Rasulullah melihat bahwa karena haram kan laki-laki tersebut menggunakan emas, maka kata Rasulullah, aku melihat kalau laki-laki tersebut ada bara api dari neraka yang terdapat dari tangannya. Dan Rasulullah mengatakan hal itu kepada laki-laki tersebut, seperti itu. Wa Muslimun, dan Imam Muslim meriwayatkan ini hadis, annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin. Kalau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan bahwa Rasulullah pernah melihat ada seorang laki-laki yang menggunakan cincin dari emas. Kemudian kalau riwayat lagi yang mengatakannya itu seperti ini, fanaza'ahu wa tarahahu. Kemudian beliau itu melepas cincin tersebut dan dibuangnya langsung gitu. Kemudian dibuangnya langsung. Waqala, dan beliau itu berkata, ya'mitu ahadukum ila jamratin min narin, gitu kan? Maka menyengaja gitu ya. Salah seorang dari kalian menuju bara api dari neraka. Kenapa? Karena
fayaj'aluha fi yadihi, karena ia menempatkan bara api itu di tangannya. Kakak selama ini suka pakai juga emas di badannya, suka menggunakan perhiasan dari emas. Jangan kak, haram kak. Laki-laki nggak boleh pakai cincin, pakai kalung, nggak boleh. Kasihin aja ke teteh. Kasihin ke istrinya. Suruh yang pakai itu cincinnya, kalung itu istrinya, nggak boleh. Ini hadisnya banyak sekali. Hadisnya banyak sekali. Ini teteh hadisnya dilewat-lewat. Hadisnya dilewat-lewat. Cuman sebagian hadis yang teteh baca kak pelafon. Gak boleh ya, haram. Kasih aja ke istrinya. Faqila lirajuli ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan pada pria tadi setelah perginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian khudh khatamaka intafi' bih, katanya dikatakan seperti itu, ambillah cincinmu dan manfaatkanlah dengannya. Faqala, kemudian pria itu berkata, wallahi, demi Allah, katanya, wallahi demi Allah, la akhudhuhu, saya tidak akan mengambil, katanya, cincin itu. Waqad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat telah dibuang cincin itu oleh Rasulullah. Jadi ya udah, kalau kita mah kakak plafon, kalau kita mah ya kasih aja ke istrinya emasnya, manfaatkan untuk istrinya. Selai emas, selai itu apa Kak Tatang? Maksudnya yang disipuh. Kak Tatang, maksudnya selai itu apa Kak Tatang? Artinya selai itu apa? Yang disipuh Kak Tatang? Kak Tatang, artinya selai itu apa sih? Selai emas itu apa? Yang disipuh atau gimana? Kak Tatang nanti komen lagi sama Teteh. Teteh agak kurang paham artinya selai emas itu apa maksudnya. Oke. Ini hadisnya banyak, serius. Ini banyak. Tetapi Teteh ini baca hadisnya sebagian. Selin emas perak bisakah? Oke. Selin maksudnya oke Kak Tatang, nanti lanjut lagi ya, ada lagi nanti Teteh tarik kesimpulannya ya Kak Tatang, nanti Teteh insya Allah tarik kesimpulannya. Waalaikumsalam Kakak Ratuca. Teteh agak lanjut lagi Kak Tatang, nanti Teteh tarik kesimpulan. Teteh ngajinya nggak lama kok, tinggal beberapa menit lagi. Kemudian wal Bukhari, di sini juga ada yang diharamkan sore kafirari. Di sini juga ada yang diharamkan bagi seorang laki-laki. Ini dari Imam Al-Bukhari ya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini mengatakan Rasulullah telah melaknat. Rasulullah melaknat apa? Al-mukhannasina. Bahasanya di sini al-mukhannasina. Orang yang bertingkah laku orang yang bertingkah laku seperti wanita. Al-mukhannasina itu adalah orang yang bertingkah laku seperti wanita. Minar rijali, dari para pria. Sekarang udah banyak banget di TikTok ya, kita lihat. Wal mutarajjilati, dan orang-orang yang bertingkah laku seperti pria. Minan nisa'i, dari para wanita. Na'udzubillah. Di sini ada bahasa mukhannasina ya. Di sini ada bahasa al-mukhannasina. Ini kalimatnya jamak ya. Ini kalimatnya jamak. Kalau kata santri bilang ini kalimatnya jamak dari kalimat mukhannas. Ini bisa dapat dibaca fathah nunnya dan dapat juga dibaca kasrah ya nunnya. Dan mukhannas ini adalah orang-orang yang pada dirinya itu jadi kayak terdapat tuh seperti kayak gaya-gaya banci gitu, kayak gaya-gaya banci. Jadi laki-laki tapi gemulai, laki-laki tapi apa ya, berlenggak-lenggok gitu ya, kayak wanita gitu. Perasaannya kayak wanita aja gitu. Sebagaimana yang suka dilakukan para wanita lah gitu ya, mungkin paham ya. Dan begitu juga di sini ada bahasa wal mutarajjilati. Nah, kalau mutarajjilati itu ada orang yang meniru-niru, itu yang sebaliknya. Jadi kalau laki-laki yang meniru kayak wanita, kalau wanita yang meniru kayak laki-laki, seperti itu. Itu sudah termasuknya dosa besar itu, sudah termasuknya dosa besar. Udah sakit itu, udah sakit. Kemudian wa Abu Dawud wan Nasa'i. Ini dari Imam Abu Dawud ya dan Imam Nasa'i. Ini la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat
Ar-rajulu melaknat laki-laki yalbasu libsatal mar'ati, melaknat laki-laki yang suka memakai model pakaian wanita. Yang suka memakai model pakaian wanita. Wal mar'ata talbasu libsatar rajuli, dan sebaliknya, dan begitu juga yang sebaliknya. Ini hukumnya diharamkan. Mungkin kita udah sering dengar ya. Mungkin kita udah pada paham nih, kita udah pada tahu ya. Begitulah, tetapi begitulah ya akhir zaman. Semakin kesini semakin banyak orang yang melakukan hal itu. Gak tahu itu karena apa ya. Bahkan sekarang ada sebagian yang LGBT itu kayaknya udah pada lumrah ya. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah. Oke. Ini sama Teteh langsung aja ditarik kesimpulan ya. Dari hadis-hadis yang sudah Teteh sampaikan, kita tarik aja kesimpulannya biar gak lama intinya. Oke, jadi di sini ada tanbihatun, ada beberapa peringatan, Jadi dari barusan hadis yang Teteh bacakan, meskipun gak semuanya dibaca, salah satunya. Jadi peringatan yang pertama itu bahwa yang tadi apa yang pertama yang Teteh sampaikan dari hadis, bahwa haram atas pria menggunakan sutra, menggunakan kain sutra, ya. Yang mayoritasnya secara bobot itu berasal dari sutra, tetapi tidak secara kenampakan lahiriahnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan yang kain sutranya 100% itu dari kain sutra, itu haram. Tapi kalau cuman hanya dari kain, ada beberapa persen yang ada bahan dasarnya, ada sedikit dari kain sutra, itu nggak apa-apa, itu tidak diharamkan ya. Tetapi kalau misalkan 100% itu kain sutra, itu jelas itu haram. Tapi kalau sebagiannya itu tidak diharamkan. Nah, ini kan namanya juga fikih ya. Nanti akan ada jadi suatu permasalahan di selanjutnya. Meskipun dengan alasan walau bittikhadhihi bitanatan wa biftirashihi bila hailin aw ittikhadhihi satran. Meskipun dengan menjadikan si kain sutra itu sebagai kain penutup untuk perut, dan dengan membentangkan sutra itu misalkan untuk permadani tanpa ada penghalang, atau menjadikannya sebagai tirai, sebagai gordeng. Misalkan aku nggak dipakai untuk menutupi aurat, tapi aku sengaja aku gunakan, misalkan di sini juga dikatakan untuk penghalang, menjadikannya sebagai tirai. Tirai itu kayak apa ya? Kayak gordeng gitu ya, kayak gordeng. Itu juga sama, nggak boleh. Tapi kalau untuk wanita nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk wanita ini nggak apa-apa. Ini yang diharamkan untuk laki-laki. Kalau untuk wanita itu nggak apa-apa. Kemudian di sini juga dilanjutkan. Selain dari itu, kalau kita menghias menghias rumah kita, ini saking kayanya, hordengnya itu dari 100% sutra. Hordengnya itu dari 100% sutra. Karena ingin tampak indah aja rumahnya, itu juga sama gak boleh. Atau misalkan kita gunakan kain-kain sutranya itu ada untuk menghiasi masjid, sama, itu juga gak boleh. Atau misalkan menghiasi masjid dengan gambar-gambar, itu juga sama gak boleh, kecuali kaligrafi, itu tidak apa-apa. Oke. Apalagi nih di sini. Ataupun misalkan si kain sutranya itu yang sudah berubah warna. Di sini juga dikatakan wakal hariril muza'faru wal mu'asfaru. Misalkan si kain sutranya itu udah dicelup ke warna merah atau dicelup ke warna kuning. Sama, itu juga haram. Yang sudah berubah warnanya itu juga sama haram. Nah, gimana nih Teh kalau misalkan kita itu seorang laki-laki mau ngerjain sholat, itu sholatnya sholat fardu ya. Gimana kalau misalkan mau sholat fardu? Ini gak menemuin pakaian gitu, gak menemukan kain sama sekali, kecuali ada kain sutra. Itu gimana? Itu masih tetap wajib sholat enggak? Apakah harus enggak sholat? Apakah harus sholat tetapi menggunakan kain sutra tersebut? Kalau enggak sholat ya gimana kan dia sholat? Kalau misalkan sholat pun gak ada kain kecuali kain sutra, dan sedangkan kalau laki-laki menggunakan kain sutra kan itu hukumnya haram. Nah, itu gimana nih Teh solusinya? Nah, di sini dikatakan oleh Imam Asnawi ya, maka potong aja katanya sesuatu yang lebih dari sutra seukuran aurat. Kan kalau laki-laki itu kan ketika sholat itu
ketika sholat meskipun di luar sholat ya, itu kan menutupi auratnya dari batasan pusar sampai lutut kan. Kalau laki-laki itu kewajibannya, mau dalam sholat maupun di luar sholat, kewajibannya kan menutupi aurat dari apa tuh, dari pusar sampai lutut. Ya udah, itu si kain sutranya potong aja, hanya sebatas menutupi dari area pusar sampai lutut gitu. Kalaupun misalkan harus dipotong, ya potong aja. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Asnawi. Jadi lakukan aja sholat, nggak apa-apa meskipun menggunakan kain sutra, tetapi dipotong katanya, seperti itu, ya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi yang kedua. Kakak Empot, Teteh kasih waktu 15-an menit lagi ya, Kakak Empot. Sekarang ada permasalahan yang kedua. Ini gimana nih Teh? Misalkan ini laki-laki mau sholat ya. Ini laki-laki tuh mau sholat. Ini nggak ada kain sama sekali, nggak ada penutup aurat sama sekali, kecuali yang ada di depannya itu ada dua pilihan, ya. Yang pertama itu ada kain sutra, yang kedua itu ada kain najis. Nah, maka aku harus pilih yang mana gitu? Kalau aku mau pilih kain yang najis, kan kita nggak syah sholat menggunakan kain yang ada najis. Kalau misalkan kita mau menggunakan kain yang sutra, kan untuk laki-laki juga kan sama diharamkan menggunakan kain sutra. Nah, maka mana yang harus kita dahulukan? Apakah kain sutra, apakah kain najis? Nah, maka di dalam Irsyadul Ibad ini mengatakan laki-laki ini harus mendahulukan pakaian yang terkena najis. Jadi yang didahulukan itu adalah yang lebih utama, yang didahulukan itu adalah menggunakan pakaian meskipun ada najisnya, daripada menggunakan kain meskipun suci tetapi terbuat dari 100% bahan sutra. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ini peringatan yang kedua, bahwa untuk seorang laki-laki haram menggunakan perhiasan dari emas. Laki-laki yang tadi kayak menggunakan cincin dari emas, menggunakan kalung dari emas, itu juga sama haram. Kecuali kalau laki-laki yang menggunakan cincinnya, misalkan menggunakan cincinnya dari perak, maka itu diperbolehkan. Maka kalau misalkan laki-laki yang menggunakan perhiasan cincinnya itu dari perak, kalau itu tidak apa-apa. Bahkan hal itu diperbolehkan, bahkan itu sunnah. Bahasanya di sini bal yusannu. Bahkan ini hukumnya adalah disunnahkan. Seperti itu. Jadi yang haram itu adalah yang menggunakan pakai emas. Itu suka ada yang tunangan ya, yang tunangan itu berganti cincin. Cincinnya dari emas, nggak boleh. Udah, cuman seremonial aja. Nanti kedua-duanya itu cincinnya ini dikasihkan aja ke calon istrinya. Aduh, ini banyak banget. Begitu juga ini nggak boleh, diharamkan kalau misalkan kita yang menggunakan perhiasannya tersebut meskipun yang disipuh juga itu sama, nggak boleh, hukumnya haram. Misalkan masih KUG, masih jualan kopi, masih KUG, sebentar lagi Teteh mau selesai ngajinya KUG, udah ini Teteh mau fokus ke jualan KUG. Atau misalkan si perhiasannya itu perak, kok misalkan suka ada tuh cincinnya perak, cincinnya tuh tetap bahan dasarnya perak, tetapi suka diselimuti dengan celupan emas misalkan, itu sama juga nggak boleh. Memang sih bahan dasarnya itu perak, tetapi dicelupi kayak dicelupi kok, ya maksudnya masih ada emas-emasnya gitulah gitu, itu juga sama tidak boleh ya. Itu juga sama tidak boleh. Jadi kalau misalkan laki-laki yang mau pakai cincin, ya udah harus bahan dasarnya itu 100%-nya perak. Pokoknya nggak boleh ada emas sedikit pun, nggak boleh, itu haram, dosa. Mungkin kita bisa paham ya di sini ya. Dan yang tadi yang Teteh sampaikan di dalam hadis ini, yang selanjutnya yang itu yang diharamkan. Kalau laki-laki meniru-niru seperti wanita dan wanita yang meniru-niru seperti laki-laki, itu jelas hukumnya diharamkan. Bahkan ini kalau dari ini riwayat kan seperti ini ya. Misalkan seorang pria, kalau misalkan yadahu warijlahu bil hinai bi ghairi udhrin. Kalau misalkan laki-laki di tangannya dan di kakinya itu menggunakan pacar dengan tanpa uzur, itu hukumnya diharamkan. Kalau sekarang mah udah lebih dari itu ya. Sekarang mah laki-laki itu yang udah pakai lipstick, pakai eyeshadow, pakai bedak, layaknya kayak perempuan gitu kalau sekarang.
Tetapi ini tanpa uzur, kecuali kalau ada uzur. Karena teteh juga pernah lihat ya, kayak di pengantinan gitu, kayak di pengantinan ya, kayak di acara pengantinan itu kan suka pada dandan dulu ya, pakai dandan dulu kan. Nah, itu terkadang si laki-lakinya juga yang pakai yang ngerias itu suka dibedakin gitu, suka pakai dibedakin, pakai lipstick sedikit. Kenapa? Katanya biar nanti ketika di foto itu bagus pencahayaannya gitu. Katanya alasannya biar bagus pencahayaannya, biar gak pucet katanya mukanya. Jadi terkadang teteh juga pernah lihat gitu ya. Jadi ada laki-laki tuh agak sedikit pakai bedak, sedikit agak lipstick itu biar ketika di foto tuh endingnya bagus katanya biar gak pucet. Nah kalau untuk alasan itu masih nggak apa-apa. Kalau untuk alasan itu nggak apa-apa seperti itu ya. Nah yang nggak boleh itu yang diharamkan ya memang sengaja-ngaja aja. Ini mah kok laki-laki tapi seneng dandan, seneng. Mungkin udah paham ya. Mungkin udah paham ya, ini laki-laki yang udah perasaannya, mungkin wanita yang udah perasaannya, mungkin ini laki-laki seperti itu. Naudzubillah, subhanallahi min dzalik ya. Oke, jadi sebetulnya sih ya udah ya, ini di dalam faslun ini mohon maaf banget ya, teteh ngajinya banyak sekali hadis-hadis yang dilewat, tetapi intinya sama kok. Hei, meni gandeng. Meni gandeng. Tetapi intinya sama ya, Oke. Kakak Siswadi, kalau kakak Siswadi tadi ngajinya dari awal ya. Kalau kakak Siswadi ngajinya ini dari awal, ini sudah hukum syar'inya kakak. Kakak Siswadi ini sudah hukum syar'inya. Ini memang sudah jelas banget dan hadisnya itu sudah banyak sekali kakak. Diharamkan. Ini diharamkan tuh bagi laki-laki kakak Siswadi, bukan bagi perempuan. Kalau bagi perempuan mah gak apa-apa menggunakan emas. Kalau yang tidak boleh itu kakak Siswadi bagi laki-laki. Kata Rasulullah itu hukumnya haram menggunakan perhiasan dari emas laki-laki, ataupun misalkan menggunakan sutra, ataupun misalkan menggunakan wadah-wadah tempat-tempat apapun itu dari emas, itu juga sama hukumnya haram. Jadi laki-laki itu tidak boleh 100% menggunakan kain sutra dan tidak boleh menggunakan perhiasan dari emas yang nempel ke badannya. Tetapi kalau dari perak itu boleh bagi laki-laki dan bahkan itu hukumnya sunnah. Kalau kakak Siswadi pengen lebih jelas nanti coba lihat di konten YouTube Balasran. Jangan nanti sama teteh dimasukkan ke konten YouTube Balasran kakak Siswadi ya. Ini mah sudah langsung dari Rasulullah kakak Siswadi ya. Jadi kalau misalkan yang berhubungan dengan bisnis kakak Siswadi, kalau yang berhubungan dengan bisnis ya boleh kakak Siswadi itu misalkan kan sekarang untuk bisnis itu kan kak Siswadi sekarang suka ada emas yang yang misalkan 5 ons, yang 8 ons, yang di batangan itu kan. Sekarang itu kan yang di batangan itu ya kan. Sekarang tuh orang-orang kaya itu sekarang menyimpan emasnya gitu kak. Jarang orang-orang kaya itu menyimpan emasnya di dalam tubuhnya, tetapi yang sudah berupa batangan. Nanti simpan tuh di lokernya di kamar gitu ya. Oke, kakak pemburu dolar, kalau untuk pengobatan itu memang harus ekstra sabar kak. Ada yang 1 bulan, ada yang 1,5 bulan, ada yang 2 bulan, bahkan ada yang sampai 3 bulan kakak pemburu dolar. Kakak sudah berapa lama minum ini kopi kak? Kakak Bucek ini kadaluarsanya sekitar 10 bulan untuk kopi. Wallahu a'lam. Masya Allah tabarakallah. Teteh lupa ini kalau baca komen. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini yang dikaji ada manfaatnya bagi kita semua yang mendengarkan.